Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tuhan, Aku Percaya, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 21c sampai 23. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini cukup panjang. Dikisahkan ada seorang anak yang kerasukan roh yang membisukan, dan ayahnya membawanya kepada Yesus. Setelah ia membawanya kepada para muridnya yang tidak bisa mengusir roh itu. Dalam keraguannya ayah itu berkata, Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Tuhan Yesus mempertanyakan ucapan ayah yang datang kepadanya. Katamu, jika engkau dapat, Tuhan Yesus menegaskan bahwa semuanya pasti mungkin kalau ada iman kepadanya. Dan segera hati ayah itu disadarkan. Lalu katanya, Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tuhan Yesus berkenan, lalu mengusir roh yang membisukan anaknya. Sesuatu yang besar terjadi. Anak itu digoncang dan dibanting hingga ia nampak seperti sudah mati. Orang yang menyaksikan proses penyembuhan dan pengusiran itu berkata, ia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Tuhan Yesus telah menyembuhkan anak yang dikuasai roh jahat karena memang ia dapat berbuat sesuatu. Saudara-saudari terkasih, dalam kepanikan dan kesusahan yang mendalam, dan ketika harapan untuk sesuatu yang lebih baik tampak tidak memungkinkan, orang mudah putus asa. Orang mengusahakan apa saja untuk mendapatkan jalan keluarnya. Orang berusaha untuk mencari jalan yang paling cepat, mudah, dan kalau perlu dapat mujizat, sehingga permasalahannya dapat segera teratasi. Karena tidak dapat menemukan Yesus, ayah anak yang kerasukan setan itu mencari murid Yesus agar mereka dapat membantunya mengeluarkan roh jahat yang merasuki tubuh anaknya. Tapi hal itu tidak dapat dikerjakan oleh para murid. Bukan hanya dia yang heran atas ketidakmungkinan yang dikerjakan oleh para murid Yesus, tetapi bahkan para murid sendiri juga. Tuhan Yesus menegaskan kepada para muridnya bahwa jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. Artinya apa? Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikannya kalau hal itu dimohonkan penuh iman dalam doa. Butuh kepercayaan yang total kepada Allah dalam Yesus yang dapat melakukan sesuatu.
dia dapat melepaskan seseorang dari kuasa kegelapan atau kuasa roh-roh jahat kalau ada iman di dalam hatinya. Saudara-saudari terkasih, menarik untuk mendengarkan kesaksian seseorang yang setelah tidak berdaya datang kepada Tuhan dan dia tidak melakukan apapun selain berdoa, dan berdoa. Bapak Agus yang kaya raya ini sungguh dikenal sebagai orang Kristen yang baik. Namun, kekristenannya tidak pernah dikenal oleh orang yang seiman dengan dirinya. Sebab dia tidak punya waktu untuk ke gereja. Atau lebih tepat, dia tidak pernah ke gereja. Dia dikenal oleh orang banyak sebagai orang Kristen karena KTP-nya saja. Dan karena di rumahnya ada salib. Anak dan istrinya selalu mengingatkan dan mengajaknya ikut ke gereja pada hari Minggu. Tetapi dia bergeming. Istrinya mengajak berdoa rosario, tidak pernah ditanggapi. Ia selalu sibuk dengan bisnisnya. Katanya, "Mengapa kamu sibuk ngurusin aku? Sumbanglah untuk gereja sesukamu. Apa tidak cukup uang yang kuberikan setiap hari?" Istrinya terdiam, mengelus dada dan bergumam, "Ya Tuhan, berilah ampun pada suamiku. Berilah ia kesadaran bahwa dia membutuhkan Tuhan." Pada suatu hari istrinya mendapat berita dan diminta bergegas ke rumah sakit karena suaminya mengalami kecelakaan dan sudah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan tunggal yang menimpa bapak itu tergolong parah. Ia mengalami patah tulang kaki kanan, lengan kiri, dan sobek pada pinggangnya. Dipastikan kalau ia sembuh, dia bakal lumpuh selamanya. Istrinya mendekati ranjang suaminya dan berkata, "Sabar Pak, ayo mohon kepada Tuhan untuk kesembuhan Papa." Pria yang keras hati ini menangis dan terus menangis sembari mengagungkan lehernya tanda setuju. Ia bergumam dan menyebut nama Tuhan. "Kasihanilah aku Tuhan, tolonglah saya." Mengapa harus setelah mengalami kesusahan seperti ini kita baru ingat Tuhan? Mungkin itu juga pendapat dan pernyataan saudara, bukan? Saudara-saudari terkasih, sudah lama kita menjadi orang Kristen dan percaya kepada Tuhan Yesus. Namun, seringkali kita tidak mau terlibat dalam karya-karya Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Parahnya lagi, kita merasa sudah aman dan nyaman setelah dibaptis karena dengan begitu kita menjadi orang Kristen. Padahal menjadi orang percaya itu bukan perkara sudah dibaptis atau belum, melainkan sudahkah aku datang kepada Yesus dan percaya bahwa Dia akan bertindak dalam kehidupanku, menyertai aku dan memberkatiku? Apakah kita percaya bahwa Tuhan dapat melakukan sesuatu yang paling kita butuhkan dalam hidup kita? Sayangnya, seringkali kita menginginkan dari Tuhan lebih banyak daripada yang kita butuhkan. Jangan sampai kita ditegur oleh Tuhan karena tidak beriman sekalipun kita sudah dibaptis. Baptis yang adalah pintu masuk menjadi anggota gereja
dan keluarga Allah ternyata tidak memberi dampak bagi pengudusan diri kita sendiri, apalagi untuk kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan orang lain. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti berkenan mengabulkan permohonan kita. Tuhan, aku percaya padamu. Apakah aku percaya bahwa Yesus dapat melakukan yang terindah untuk hidupku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, tambahkanlah iman kami akan kuasa Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Bantulah kami untuk mengandalkan Yesus dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup kami demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.